Masjid Diponegoro. Bismillah, dengan hati melayani. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa nabiyana sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil wassalamu tasliman katsiran. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida يسر لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Yang saya hormati dan dirahmati Allah, jemaah kajian Majelis Ta'lim Asy-Syakinah. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang senantiasa dicurahkan untuk kita. Nikmat iman, Islam, nikmat kesehatan, nikmat rezeki, nikmat ilmu, nikmat keluarga. Tidak mampu kita hitung satu persatu. Bersyukur saja agar nikmat ini ditambahkan Allah. Sebagaimana Allah berjanji dalam surat ke-14 Ibrahim ayat yang ke-7, wa inna adana rabbukum la in syakartum la azidannakum mereka fakir ada bin syedid. Allah Ta'ala memaklumatkan barang siapa bersyukur nikmatku, aku tambah nikmatku. Dan di antara nikmat adalah hari ini dengan dipilih Allah bisa datang ke majelis. Orang kalau dari majelis itu kalau tadi pulang ada apa di sini? Rasul bersabda dibukukan Imam Bukhari, diletakkan di Sahih Bukhari nomor 71, diriwayatkan oleh Muawiyah bin Sufyan radhiyallahu anhu. Rasul bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Kalau Allah menghendaki kebaikan pada diri hambanya, maka Allah akan menggerakkan hamba tersebut ke majelis. Untuk apa? Dijadikan tafaqquh, memahami tentang agama. Berarti panjenengan ini orang-orang yang dipilih Allah, maka bersyukur. Dan kalau sudah dipilih seperti ini, Rasul mengingatkan. Hadisnya Muslim nomor hadis 4222, perawinya Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Rasul bersabda, "Idza marartum biriyadil jannati fanta'u." Dan apabila kalian sudah berada di taman surga, maka ambillah bekal. Jangan ditinggal tidur, jangan ditinggal ngobrol, jangan ditinggal kegiatan yang lain. Untuk apa? Supaya dijadikan kita tafaqquh, memahami dan dipahamkan oleh Allah tentang ilmu agama. Maka bersyukur kita, semoga kita mendapatkan khairiyah dari sabda Rasul dan mendapatkan janji Allah Subhanahu wa taala bahwa kita akan dilapangkan di semua urusan sebab kita mau hadir di majelis. Janjinya Allah letakkan di surat 58, surat Mujadilah ayat 11. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahu lakum. Wahai orang beriman,
Apabila diumumkan ada kajian, lapangkan, maka aku Allah Rabbmu akan melapangkan semua urusan. Semoga kita dapat khairiyah dari sabda Rasul dan janji Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salam dan salawat tercurahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita pun juga optimal di dalam meneladani beliau, terutama 5 hal. Cara beribadah, cara menjalankan syariat, cara berakhlakul karimah, cara bermuamalah, dan cara menjaga ukhuwah. Saya ulang. Kalau 5 hal ini kita bisa seperti Rasul, cara beribadah, cara menjalankan syariat, cara berakhlakul karimah, cara bermuamalah, dan cara berukhuwah, maka nikmat Allah ditambahkan untuk diri kita. Apa itu? Allah akan mencintai dan merahmati kita. Allah akan mengampuni dosa-dosa dan kesalahan kita. Dan janjinya Allah letakkan di Ali Imran 31. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Muhammad, katakan pada hamba-hambaku kalau mereka benar-benar mencintai aku Allah Rabbnya, katakan ikuti aku. Maka siapa yang ittiba pada Rasulullah Muhammad SAW, yuhibbukumullah, niscaya Allah akan merahmatinya, mencintainya. Wa yaghfir lakum dzunubakum, Allah akan mengampuni dosa dan kesalahan. Semoga yang hadir pagi ini dan segenap keluarganya Allah jadikan optimal di dalam meneladani Rasulullah Muhammad SAW, sehingga tercapai derajat hamba-hamba yang muttaqin, husnul khotimah, dan ahlul jannah. Selesai. Muqaddimahnya yang selesai. Saya belum ceramah. Mohon maaf, ini yang ngomong bukan Miftah ya. Nanti dikira Miftah kayak kacamata itu. Saya lagi terapi dan belum selesai. Kurang 2 hari baru boleh buka kacamata hitam. Ini saya ngomong sama Nabi lebih banyak ngomongnya. Mas GR, Ustaz. Kalau saya pakai olah-olahnya itu jelas kayaknya kayak lihat ya. Tiba saya begini, wah aku ditonton ini. Iya, banget. Padahal begini. Nah, saudara-saudariku, sekarang tanggal berapa ya? Tanggal 10. Kurang diwedi. Tanggal 30. Tanggal 10. 10 apa? Nah, tadi dibacakan surat 936. Inna iddatas suhuri indallah hisna asara safra fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum dalikat dinul qayyim fala tadbimu fihina anfusakum wa qatiluna musyrikina kaffatan kama yukatunakum kaffah wa'lamu anna allaha ma'al muttaqin. Jelas sekali loh kalimat Allah. Sesungguhnya jumlah bulan di sisi Allah 12 yang sudah Allah tetapkan sejak Dia menciptakan langit dan bumi. Minha arba'atul hurum, 4 bulan diantaranya diharamkan Allah. Dalam hadis Bukhari, Muslim, Tirmidzi, An-Nasa'i, dan Musnad Ahmad diriwayatkan oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu. Rasul bersabda, minha arba'atul hurum salasun mutalawiyatu. 4 bulan yang diharamkan Allah itu yang 3 diurutkan, yakni Dzulqa'dah, Zulhijjah. Dzulqa'dah bulan berapa? 11. Zulhijjah 12. Maret, Rajab 7. Jadi kita dikasih Allah 4 bulan ini, Dzulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab. Maka di bulan-bulan seperti ini
Kembali ke surat 936, Allah tadi bilang fala tad'u fihi anfusakum. Jangan mendolimi diri di bulan ini. Jangan menganiaya diri di bulan ini. Jangan menyanyiakan 4 bulan ini. Kenapa? Hadisnya Muslim, nomor hadis 1945. Perawinya siapa? Abu Hurairah. Rasul bersabda, kullu amalan ibnu Adam hasanatu asra amsaliha ila sab'amiyat dhifin. Karena di bulan-bulan ini tadi Dzulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab, bulan 11, 12, 1, 7, itu pun masih ditambah 1 bulan lagi, bulan 9. Apa itu? September. Nah, gereja gak usah ke masjid ke September. Ramadan malah apa September melon. Nah, jadi kita dikasih Allah itu Dzulqa'dah bulan 11, Zulhijjah 12, Muharram 1, Rajab 7, ditambah bulan 9 Ramadan. Ini semua amal anak cucu Adam di 5 bulan ini itu dilipatkan Allah 10 sampai 700. Hadisnya apa tadi? Muslim. Berapa nomornya? 1945. Siapa perawinya? Abu Hurairah. Rasul bersabda, kullu amalan ibnu Adam hasanatu asru amsalihha ila sab'ati fi. Loh, lihat kadarnya Allah itu loh. Dzulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab. Ada Januari sampai Desember. Nah, dulu Yunani, Romawi, kaum pagan, Babilonia itu dulu bulannya 10, bukan 12. Mari kita buktikan. Bulan pertama mereka namanya Mars. Apa itu? Maret. Diambil dari dewa perang. Makanya lagu-lagu perjuangan disebut lagu-lagu Mars. Itu bulan 1. Bulan keduanya Apriline ini dewinya orang kafir. Mars juga dewanya orang kafir. Maka anak Islam yang lama-lama kalau lahirnya bulan Maret gak ketinggalan itu Mariono, Marianto, Margono, Marseto, Marlena, Mardiono. Tanya, mana itu lahir? Padahal itu dewanya orang kafir. Aprilia itu. Kalau lahir bulan April namanya apa? Aprilia, Apriliono, Aprilianto, ya. Padahal itu dewanya orang kafir. Bulan 3 Maya. Ya, ini dewa panas. Bahasa Indonesia Mei. Jadi Mei. Itu kalau orang Islam lahir bulan ini namanya anaknya Maya. Maya Estiati. Itu bulan Mei. Kemudian Juni itu bulan keempatnya mereka. Namanya dewanya Yunius. Dewa ini ngurusi god pencerai dan larangan. Tapi orang Islam pakai nama dia Yuniani, Yunianto, Yuniawati, ya, Juli itu dulu namanya bulannya Quintilis asli. Diganti sama penguasa kafir hari itu namanya Julius Caesar. Diganti nama dia Julius, bahasa Indonesia Juli. Maka kalau anak Islam lahir bulan itu Juliani, Juliana, Julianto, Juliawan, Julianti. Bulan ke-7, bulan ke-6 namanya dulu Sixtilis.
diganti sama pembunuhnya Julius Caesar. Jadi Julius Caesar dibunuh. Siapa yang bunuh? Agustus namanya. Maka dikuasai oleh Kaisar Agustus dan dipasang nama dia di sana, Agustus. Maka anak orang Islam lahir bulan itu Agus Mulyono, Agustiono, Agustianto. Terus pokoknya Agus ya. Itu juga bukan nama Muslim, nama kaisar yang kafir. Septa berapa? 7. Dewanya Septunus. Makanya anak Islam lahir bulan itu namanya Septa, Septi, Septianto, Septiawan, Septiono. Untung bukan namanya Marinir. Itu kalau namanya Marinir, bapaknya supir tank, namanya Septi Tank. Keren ya? Keren ya? Septi Tank. Okta berapa okta? 8. Dewanya Oktanus. Anak Islam lahir bulan ini Octavia, Octorina, Octavianto, Octavia. Ini nama-nama dewa-dewanya orang kafir. Novel itu Dewi. Anak Islam lahir di bulan ini Nova, Novi, Novianto, Noviantoro. Ya, untuk gak Novo itu gak disabut. Bulan 10 Desember 10. Maka anak Islam lahir Desember, Desnya gak ketinggalan. Desi, Desta, Destianto, Destiawan, Desiawan, Des. Pokoknya Des untuk gak Des. Senang banget orang Islam nyuntuk gitu, namanya tasabuh. Nah, kemudian dikritik sama Allah di dalam kitab Taurat yang diulang Allah di Quran surat 9:36. Dibilang kalau ngawur kalian, bulanku itu 12 bukan 10. Maka mereka nambahnya kalau ditaruh di belakang bingung nanti, karena dikatakan anak Tuhan menurut mereka lahirnya akhir tahun. Maka nambahnya di depan, dikasih 2 bulan, dikasih dewa Janus bulan 1, Januari itu dewa Janus. Dewa ini wajahnya 2, depan 1, belakang 1, sehingga mereka nyebutnya old face, new face, wajah lama, wajah baru. Acara peringatannya namanya old and new face budalo, edukorono. Biar tahu, kalau tadi tidak tahu memang Ustaz. Dan kemudian bulan kedua Februari, Dewi. Kok ada yang dari mana ya? Oke. Jadi yang kedua dewa Februari, Dewi Februari. Ini kalau di Jawa kayak Dewi Sri, urusan tanah. Nah, maka anak Islam lahir bulan Januari namanya Januar. Nanti kalau bulan Februari namanya Febri, Febrianto, Febrianti, Febrina, Febriana. Maka ini parah gitu. Kenapa sih tidak mau pakai punyanya sendiri? Rojak. Saya punya teman itu Abdul Rojak. Keren nih. Safar, Irfan Safar. Tidak mau pakai itu. Kuatir gue jelo safari. Kayak pemain ludruk gitu. Jadi ada. Padahal kita punya nama bulan kita sendiri. Ini ketetapan agamanya lurus ya kalau katakan di surat 93. Apa sih tasabuh itu? Kenapa tasabuh? Coba buka di Google Abu Daud 4031. Tulis ketik itu Abu Daud 4031. Keluar nggak? Abu Daud 4031. Man, pas
tasyabaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa mencontoh, meniru atau ikut dalam sebuah kelompok atau kaum, maka dia termasuk di dalamnya. Ada nggak itu? Man tasyabaha biqaumin fahuwa minhum. Ada nggak kalimat itu? Abu Daud 4031. Luar enggak? Ya, benar nggak kata Rasul? Man tasyabaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa nyontoh, niru, ikut serta atau bersama-sama kaum, dia termasuk di dalamnya. Nah, ini loh bahayanya. Kenapa judul kita tuh ancaman dan bahayanya tersebut? Karena mencontoh, meniru itu ancamannya begini. Ancamannya kamu termasuk bagian dari kaum itu. Sedangkan kaum yang disebutkan Allah di dalam hadis Rasul ini, man tasyabaha biqaumin fahuwa minhum, Allah sebutkan di Quran surat 98 ayat 6. Apa kata Allah di surat 98 ayat 6? Innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin fi nari jahannama khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Loh, apa mau jenengan sama mau dibuat kayak kaum itu? Orang kafir yang dari golongan ahli kitab dan orang-orang musyrik, mereka itu masuk neraka, mereka kekal di dalamnya, dan itu sejahat-jahat makhluk. Mau jenengan sama seperti itu? Nah kok tasyabuh? Waktu saya sudah kadung, Ustaz, gimana? Kalau sudah kadung dan waktu itu belum tahu ilmunya, cukup istighfar, mohon ampunan, selesai, diampuni. Tidak ada dosa yang tidak diampuni sama Allah. Saya ulang, tidak ada satupun dosa yang tidak diampuni. Selama kita mau bertobat dan minta ampunan, diampuni. Dan janji Allah diletakkan di surat 39 ayat 53. Az-Zumar 53. Kul ya ibadiyal asrafu walat ta'nu rahmatullah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Innahu huwal ghafurur rahim. Apa kata Allah di sana? Wahai hamba-hambaku yang melampaui batas atas diri mereka sendiri, maka jangan pernah putus asa dari rahmat Allah. Karena Allah mengampuni semua dosa. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa. Gak ada dosa yang gak diampuni selama kita tobat. Itu janji Allah surat 3953. Jadi jangan dengarkan omongan teman. Angel mbak, itu harus kenemenan. Iku mono setan dasiran kerudungan. Jangan didengar. Gak ada dosa yang tidak di. Jadi kalau kita sempat dulu tasyabuh, kita sempat dulu menyerupai kaum, mencontoh, mengikuti, kita ampunan saja. Dan Allah itu kalau sudah mengampuni itu hak, betul-betul diampuni. Tidak ada yang tidak diampuni. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala betul-betul mengampuni semua dosa. Sekalipun syirik musyrik, paling jenengan yang Islam itu paling dapatnya apa? Jimat, ya kan? Karomah, ya kan? Susu, ya, paling gitu-gitu. Kalau saya dulu senangnya susu itu gini, kalau saya belanja uangnya lebih saya minta susunya, mana susunya gitu. Susah. Saya sama jenengan lebih parah saya soal syirik musyrik. Jenengan paling jimat, karomah, susu gitu. Saya tuh lebih parah. Saya tuh Tuhanku ada 3, rupa-rupa warnanya juga. Lebih parah saya dari jenengan. Jenengan cuma susu, karomah. Saya tuh Tuhannya aja ada 3, rupa-rupa warnanya. Hijau, kuning, kelabu. Maka disinilah betapa saya tinggalkan agama saya lama itu karena yang memang parah. Sehingga kemarin tanggal 25 kemarin, kalau sampai ada orang Islam mengucapkan Natal itu parah juga. Itu juga tasyabuh. Tidak usah digugu. Coba lihat buka surat 459. Coba buka surat 4 ayat 59. Ketaatanmu itu kepada siapa?
Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiu rasul. Boleh artinya pakai atiu enggak? Enggak pakai, berarti ketaatan mutlak hanya pada Allah dan Rasul. Sedangkan mengucapkan Natal hukumnya apa? Halo? Mengucapkan Natal hukumnya apa? Kafir hukumnya. Kafir tempatnya mana? Nah, mana ayatnya? Coba buka surah 572 biar tahu. Laqad kafara alladziina qalu innallaha huwal masyihu Maryam wa khalal masihu ya bani Israila budullaha rabbi wa rabbakum innahu may yusyrik billahi faqad haramallahu alaihi jannata. Surah 572. Nanti saya jelaskan sebentar. 572. Tuh coba. Apa kata Allah? Sungguh kafir orang yang berkata. Jadi berkata saja dihukumi kafir. Tapi kata iblis, oh enggak apa-apa kalau cuma berkata. Yang penting tidak meyakini. Ya memang kalau iblis ngomongnya gitu. Coba buka surat 7 ayat 16. Ayo, surat 7 ayat 16. Apa kata iblis? Qala rabbi bima abwadani laqudana lakum siratal mustaqim. Apa kata iblis? Iblis menjawab, ya Allah, surat 7 ayat 16, karena aku terhukum sesat, maka aku akan menghadang hambamu, menghalangi hambamu dari petunjukmu yang lurus. Nah, jadi kalau Allah bilang ngomong aja kafir, iblis membekokkan. Oh enggak, kalau cuma ngomong enggak, yang penting tidak meyakini. Kalau misalnya mengucapkan Natal itu tidak dihukumi kafir, dibolehkan sama Allah, pasti ayatnya gini. Laqad kafara alladziina amanu. Maka kafir orang yang mengimani. Ini tidak cuma mengimani, ngomong itu aja. Berkata aja dihukumi kafir. Lihat 73-nya. Laqad kafara alladziina qalu innal hasalisu salasa. Maka kafir orang yang berkata bahwa Allah salah satu dari yang tiga. Dan mereka kan Tuhannya ada tiga. Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Itu Tuhan saya dulu. Sebelum saya masuk Islam. Siapa yang gawe? Arek Dinoyo. Bukan, itu pabrik roti Paulus. Jadi yang bantu Paulus, aneh-aneh. Makanya kita tinggal-tinggal. Jadi mengucapkan saja dihukumi kafir. Nah sekarang coba kita lihat kalimat Nabi Isa ini. Lihat kalimat Nabi Isa. Wa qallal masihu ya bani Israil budullaha rabbi wa rabbakum innahu may yusyrik billahi faqad haramallahu al-jannah. Coba sih kita cek kalimatnya Nabi Isa ini di Bible. Ayo, mana internet? Udah? Mana internet? Ya siap. Siap Naomi? Ayo ketik Lukas. Tak duwe lo sampai kata gereja, gitu. Dengan mantan. Lukas. Tidak? Lukas spasi 4 spasi 8. Lukas spasi 4 spasi 8. Klik. Apa? Ada tertulis. Ini kata Nabi Isa ini. Kata Nabi Isa ini ada tertulis bahwa engkau harus menyembah itu hanya kepada Allah dan berbakti itu hanya kepadanya saja. Ada nggak kalimat itu? Nah iya, wong Nabi Isa lo muni ngono. Hei, Bani Israel atau orang-orang, kamu menyembah Tuhan Allah saja, berbakti hanya saja. Nah kok sekarang dia malah jadi Tuhan Yesus? Siapa yang jadikan? Arek Dinoyo. Lah wis to. Makanya jangan tasabuh. Tasabuh itu ancamannya tuh berat tuh. Judul kita hari ini ancaman dan bahayanya tasabuh. Hati-hati loh, nggak main-main loh ini. Nah itu. Coba cek lagi. Benar nggak Nabi bisa bilang dia anak Tuhan? Ketik Yohanes. Sudah duit nih. Orang tahu tadi orang gereja. Yohanes spasi 17 spasi 3. Nabi bisa lo bilang
Ini loh hidup yang kekal itu. Bahwa mereka hanya mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Aku Yesus Kristus yang Kau utus. Dia bilang utusan kok. Iya enggak? Nah iya, masa dia bilang aku anak Tuhan? Utusan dia bilang. Masuk surga hanya mengenal satu-satunya Allah yang benar. Oh, Nabi saja bilang itu kok, jenengan ucapan Natal. Iblis pinter lagi, ya wis ngene wis, aja ucapan Natal, enggak enak karena Natal tuh lahirnya anak Tuhan. Wis diganti selamat miladnya Isa. Tambah nemen maneh. Tambah nemen maneh. Jadi Natal nggak oleh diganti selamat miladnya Isa. Ya sudah, ya kita lihat benar nggak Nabi Isa lahir Desember tanggal 25. Ayo buka Quran surat 19 ayat 22 sampai 25. Benar nggak Nabi Isa lahir Desember? Disebutkan Allah di sana. Kapan lahirnya Nabi Isa? Surat 19 ayat 22 sampai 25. Fahamalathu fatajabat bihi manusia, maka mengandunglah Maryam dan mengasingkan ke tempat yang jauh. Kemudian terus Jibril datang padanya, wa nadaha fi tahtiha ala tahzani. Maka Maryam bersandar pada pangkal pohon kurma. Di ayat ini jelas bahwa Nabi Isa itu lahirnya di perkebunan kurma, bukan di kandang wedus. Sedang banyak kebohongan, makanya tak tinggal minggat. Ya? Nabi Isa lahir di perkebunan kurma. Lah kok arek dino yang ngomong di kandang wedus. Kemudian turun salju. Mana ada salju di Palestina? Tidak ada sejak Allah menciptakan langit dan bumi. Berarti kebohongan yang mutlak. Makanya tak tinggal minggat. Lihat 24-nya. Pada dahamin tatiya ala tazani qad ja'ala rabbuka tatika sariya. Maka Jibril itu mendatanginya. Gak usah takut Maryam, Allah sudah siapkan tuh sungai di bawah untuk proses persalinan. Lihat 25-nya. Wa hudi ilaiki binnaklat tusakit alaiki rutuban janiyah. Maka di saat itulah kurma yang matang itu hanya kau pukul-pukul saja begini, maka akan turun yang matang. Waktu saya pernah awal jamaah umroh, pas mata-matanya kurma, saya coba ayat ini. Saya bukan tidak percaya sama Allah, bukan. Tapi karena saya yakin ayat ini, justru saya coba. Pas saya antar jamaah ke perkebunan kurma, saya coba kurma yang matang itu kan besar banget. Saya tabrak-tabrak. Ada jatuh 1, 2, 3. Langsung yang jatuh. Marah. Terus saya bilang, hanya fil Quran. Ikat surah Maryam. Fi Noibut Isrim illa Homsa Isrim. Masya Allah. Tadi coba buka. Masya Allah. Kata dia malah nyoba-nyoba juga. Habis itu dia dimarah yang punya kebun. Nah, jadi kalau lihat di sini, Nabi Isa itu lahirnya di kalau tidak Juli, Agustus. Karena matangnya kurma itu hanya 3 bulan. Juli. Lah kok dibilang Desember? Ayatnya lo jelas. Nah, kalau dibilang Desember ada 2 kemungkinan. Kemungkinan pertama mereka double. Kemungkinan kedua kurma ini double. Kira-kira yang double kurmanya ke mereka. Nah, ngono kok ada diganti selamat miladnya Isa. Kata malaikat kemplo sisa nih. Udahlah enggak usah. Terus ucapkan apa? Ucapkan selamat hari libur. Saya boleh cerita enggak? Loh, udah oleh tapi nggak boleh. Saya masuk Islam tanggal 6 Juli tahun 97. Desember 97 berarti berapa bulan? 6. Albertus kakak saya Islamkan. Kemudian Februari 98 berarti cuma berapa bulan? 2. Bernadette Bayu saya. Kemudian Juli 98 berapa bulan lagi? 4. Dorothea. Jadi 4 anaknya. Maaf, kami tidak punya bapak ibu ya. Kami punyanya papa mama. Jadi anak papa mama ini 4-4-nya Islam semua.
Itu sak pasangan, sak cucu-cucu Islam semua. Nah, tahun 98 kami belum berani soal ke papa mama. Kenapa? Karena papa mama itu marahnya sangat luar biasa karena 4 anaknya Islam semua. Ini biarlah dia. Nah, maka 99, tahun 99 baru saya rembukan. Saya, Mas Albert, Mbak Bernadette sama Dithea tahun 99 kita soal ke papa mama. Kapan Chris? Kalau panggil saya Chris, semua saudara saya panggil saya Chris karena nama saya dulu nama Christian. Kapan Chris? Hari H. Tanggal selalu, ya. Jam selesai kebaktian misa pertama. Bisa apa lo tahun-tahun melok misa gitu. Maka kami jam 9 datang. Mas, Mbak Yu, adik itu datang semua. Karena saya waktu itu masih aktif di TVRI sebagai reporter, penyiar, pembaca berita, masih aktif. Jadi walaupun tanggal merah kadang saya juga dinas. Maka saya datangnya paling telat. Kemudian Mas Albert, Mbak Bernadette dan sama adik saya dia tuh gak ada yang turun dari mobil stasioner. Saya datang, saya tanya, kok kamu dulu? Maka saya bilang, entengnya awakmu. Terus saya bilang, lah apa? Kok main dari lawang? Waduh, diuti. Terus apa? Ngomong-ngomong ini papa mama. Oh iya ngomong-ngomong ya. Terus saya minta janji Allah. Allah kan punya janji di surat 65. Coba buka surat 65 ayat 3. Allah punya janji yang luar biasa di ayat ini dengan kalimat innallaha balighu amri. Surat 65 ayat 3. Lihat janji Allah. Innallaha balighu amri. Qad ja'alallahu likulli shay'in qadra. Nah ini saya tagih janji Allah. Ya Allah, Engkau berjanji akan Engkau yang mengatur urusannya ini dan Engkau yang akan mengadakan ketentuan. Maka saya bel ketemu 65 ayat 3. Lihat kalimat Allah. Innallaha balighu amri. Qad ja'alallahu likulli shay'in qad. Depannya gini depannya. Wa yarsuqu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Kalau kamu tawakal aku yang mencukupi. Nah, karena kami mencoba untuk totalikan sama Allah, oleh yang mencukupi kami bel. Saya duluan. Wih, langsung papa. Kamu itu kan, saya masukkan Islam semua. Langsung saya bismillah. Saya salim. Habis salim saya cium pipi kanan kiri beliau. Saya bilang, Pak, selamat hari libur. Langsung, saya dipeluk. Kakak saya bilang ke kakak, libur. Maka semua mantu, anak, putu muni hari libur kan. Itu tahun 99. Tahun 2000, 2001, 2002 sampai 2017, 18 tahun kami mengucapkan selalu selamat hari libur. 2017 kita tidak lagi mengucapkan karena papa masuk Islam. 2018 juga tidak mengucapkan karena mama juga nyusul masuk Islam. Habis semua Islam satu keluarga. Setelah Islam baru kami tanya, Ma, masih ingatkah ketika kami datang Natal dulu apa yang kami ucapkan? Apa teman? Selamat Natal. Cucunya yang jawab, enggak jadi, kita enggak pernah bilang itu. Karena apa? Selamat hari libur. Oh, betik tenang gitu. Siapa sih makan? Ini om gereja aja kan? Terus saya tanya, lah mama bilang Natal. Lah papa Natal. Lu coba, berarti kan kopinya ini rusak apa kan? Dengan ini kan kita ambil ibu amri, orang yang atur. Nah, setelah selama 18 tahun saya coba itu. Nah ketika di luar tahun 2000 saya coba di kesatuan karena saya misi di Matra Laut, Matra Darat, Matra Udara juga di kepolisian. Kalau kebetulan pas komandannya Kristen atau Katolik, anak buah ini ngomong, Ustaz, komandan Kristen bilang apa? Ucapkan selamat hari libur. Waduh, bisa push up sama sekuat jam Ustaz. Wis toh, nanti kalau dihukum tak kancani saya nanti di sebelahnya ikut push up. Maka dicobalah tahun 2000 itu seorang kapten. Ya, nggak main-main yang dicoba itu. Laksamana Muda bintang 2 dia coba. Laksamana selamat hari libur. Perlu dia. Makasih. Dia keluar ruangan bilang sukses. Akhirnya tahun itu 2 tahun menjabat 2 kali Natal itu mengucapkan selamat hari libur semua pasukan. Hubungi urusan mereka.
2022, 2023, 2024 saya coba dengan tulisan, bukan lisan lagi, pakai HP. Saya tulis begini, bro, selamat hari libur, semoga bahagia. Jawabannya Pak, wih keren Pak Ustadz, makasih ucapan Natal. Mata apa tulisannya itu? Tulisannya sampai saya tunjukkan saudara-saudara itu buyuk kabeh. Iya yuk, kok nulis libur kok dia jawaban Natal? Ya sama motor itu kocak malaikat sih. Kalau itu aman kita dari akidah. Tanggal 25 merah enggak? Libur enggak? Aman, selamat hari atau happy holiday bodoh wis. Daripada mengucapkan Natal, tasabbuh. Hukumannya apa tadi? Neraka. Jangan aneh-aneh. Hari mualaf sekarang Ustaz, 25. Ya dibuat dari mualaf. Ya. Selamat dari mualaf. Ini mualaf dulu. Nah saudara-saudariku, maka ucapan itu. Nah, saya tanya, jenengan masih ingat Pak Harto enggak? Yang stikernya ini loh, enak jamanku toh itu loh. Pernah enggak Pak Harto ucapkan Natal? Waktu saya masih aktif di TVRI, beliau itu presidennya. Saya mundur itu SBY saya masih di TVRI. Waktu presiden SBY saya masih di TVRI. Pak Habibie saya masih di TVRI. Waktu Pak Harto itu saya sering dapat tugas rank 1 juga di sana. Nah, kenapa Pak Harto tidak mengucapkan Natal? Karena Pak Harto itu cendana itu dikelilingnya cendana ini. Beliau itu dikelilingi Kiai Langitan, Kiai Tebireng, Kiai Lirboyo. Kiainya itu host semua. Lah kalau pemimpin sekarang ini kiainya cash semua. Jadi kalau Pak Harto kiainya host, kalau sekarang kiainya cash. Jadi kena duit telap, fatwanya aneh-aneh gitu. Itu kiai cash. Waktu Pak Harto dulu presiden, kalau ada Natal, karena saya juga reporter TV, pernah yang ditugaskan waktu itu Bernard Ken, jabatannya Bernard Ken waktu itu Kasal. Pernah juga tugaskan Elbi Murdani, Katolik itu. Bernard Ken juga Katolik, Elbi Murdani waktu itu jabatannya Panglima TNI. Pernah juga mengutus Sudomo, karena Sudomo itu Kristen Protestan. Kalau acara-acara di Bali itu yang ditugaskan Menteri Dewa Brata. Orang, jadi ya tugasnya masing-masing gitu. Gak pernah Pak Harto sendiri, karena kiainya kos. Kalau sekarang kiainya negaranya rusak kena Mulyono, terutama urusan agama. Mulyono rusak, salah sampai digabung-gabung. Ya yang rusak agama, rusak. Dulu namanya apa? Toleransi di Indonesia itu lebih baik dulu loh. Loh iya nggak ada urusan. Monggo kalau mau ke gereja ya silakan kan. Lakum dinukum. Nah iya, karena kena Mulyono loh rusak kan. Siapa Mulyono? Luar Solo. Nah saudara-saudariku, udahlah, ayo kita hentikan yang seperti itu. Nah, kemudian di dalam Kementerian Agama Republik Indonesia itu dulu sama sekarang bedanya cuma dulu 5 dirjen, sejak Gus Dur 6 karena Konghucu dimasukkan sama Gus Dur. Dulu itu 5 dirjennya, dirjen Islam, dirjen Katolik, dirjen Kristen, dirjen Hindu, dirjen Buddha. Ketambahan Gus Dur dirjen Konghucu karena dimasukkan. Nah dulu itu di zaman dulu itu kalau ada acara-acara kantor-kantor yang ngomong dirjennya, tidak pernah apa menterinya, itu cuma Pak Harto kayak karena kiai-kiainya kos. Kalau kiai sekarang, coba kembali seperti dulu, enak loh. Lo iya kembali dulu enak. Natal sana yang ditugaskan dirjennya gitu. Ada acara apa yang di Bali benar itu dirjennya sendiri yang datang atas nama negara Republik itu dulu itu gitu zaman saya sendiri. Kena Mulyono loh rusak. Saya harus ngomong apa adanya emang rusak dia. Mudorot kok diteruskan, tak pikir Prabowo berhenti melok-melok sebisa bodoh. Ya udahlah timbangannya di hati. Nah itu dia. Maka saudara-saudariku
Jangan sampai tasya ancamannya neraka. Coba ke Google Muslim 2669. Biar tahu 69 2669 2669. Apa sabda Rasul? La tatabi'una sanana man qablakum zibron bisibrin wa dira'an bidira'in hatta law salakot jukhrot dompilat salam tumuhu. Perawinya Abu Sa'id Al-Khudri. Betul. Kalau kamu umatku besok akan mengikuti umat-umat sebelumnya, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, maka apabila yang kamu ikuti itu kecemplung lubang yang sempit, maka kalian pun juga kecemplung di dalamnya. Kemudian sahabat bertanya, Al-Yahuda wa Nasara ya Rasulullah, apakah besok yang diikuti itu Yahudi dan Nasrani? Qala, Rasul jawab, siapa lagi kalau tidak dua ini? Kenyataan sampai saat ini kita paling sering meniru Yahudi dan Nasrani. Maka hati-hati, mudah-mudahan Allah karuniakan kita semua hidayah dengan pertolongan sehingga kita nggak sampai tasyabbuh, sehingga kita menjadi hamba-hamba yang muttaqin, husnul khotimah dan ahlul jannah. Amin. Allahumma. Nah ini sekarang selesai beneran diskusi sekarang, silakan. Atau ada yang mau nambah materi silakan duduk sini. Saya tak duduk. Ada yang mau didiskusikan, silakan. Moderator. Bu yang mau tanya Ibu. Di luar tema boleh ya, tidak harus sesuai tema. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanya jawab pertanyaan Ustaz. Boleh, kenapa kalau udah 3 adanya piring? Yang pertama tentang surat At-Taubah ayat 37. Ya. Kan dijelaskan dalam tafsirnya sesungguhnya pengunduran bulan haram itu hanya menambah kekufuran. Ya. Yang dimaksud sesungguhnya pengunduran itu Ustaz itu apa? Ya. Yang kedua, saya punya teman usaha di bidang catering. Nah, tiap acara Natal itu ada pesanan, itu gimana hukumnya? Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dulu mereka buat bulan berapa tadi? Awal 10. Harusnya 12. Malah mundur, bukan maju, itu maknanya. Jadi sehingga mereka tidak ketemu dengan Muharram. Tujuannya itu. Padahal itu bulan yang diharamkan Allah. Sehingga hal-hal yang diharamkan itu mereka hilangkan. Karena terus diganti dengan Januari, Februari, diganti. Akhirnya kita lupa bahwa kita tuh punya 4 bulan yang diharamkan Allah. Dzulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab, yang dimana semua amalan dilipat-lipatkan. Itu mereka tutup-tutupi, sehingga kita akhirnya nggak dapat nikmat itu. Itu maknanya. Ya. Yang kedua, kalau kita buka catering dapat kesalahan acara Natal, bagaimana hukumnya? Halal. Itu urusan mereka, man. Ada nggak supir bemo dicegat? Mau kemana bu? Gereja. Budalo dewe, numpak mulio. Kan nggak ngurus penumpang kata nang gereja karamu nggak ngurus. Mana ada supir bemo? Ibu mau kemana? Ke gereja. Budalo dewe, numpak mulio. Nggak ada. Kok katanya gereja dan kelenteng semua nggak ngurus. Itu urusan mereka. Itu yang disebut laku. Kita nggak ngurus. Ngomong itu urusan agama. Boleh. Nggak apa-apa. Lah padha musim teman bimo yang mandek karepe gereja. Masa dia ngono ngene sepur sih. Nyapul dhewe kan enggak. Mungkin takut terdengar suara-suara itu Ustaz. Takut terdengar suara-suara nyanyian. Enggak masalah, jangan mereka sholawatan. Kita baca sholawat berarti. Orang kurus juga sholawatan. Jadi Ustaz tolong diulangi bulan tadi Ustaz kan mereka mengakui 10. Terus Al-Quran mengakui 12. Mengundurkan maksudnya menghilangkan yang 2 itu tak Ustaz? iya, dulu kan punya Allah itu 12. Ya. Mereka hilangkan jadi cuma 10. Oh. Terus mereka buat sendiri kan Mars gitu. Terus begitu dikritik Allah mereka tambah 2. Tambahnya bingung ditaruh depan Janus sama Februari. Terus menambahinya itu terus menghilangkan kayak Muharramnya itu kayak tetap kayak disimpan gitu maksudnya Iya, terus mereka buat acara sendiri kan Januari itu. Oh, Januari. Sehingga Muharram hilang. Oh, new tadi katanya. Iya, orang-orang sekarang pada ke tahun baru Masehi daripada tahun Happy New Year kita Ustaz. Iya. Happy New Year. Ya, Happy New Year sama, padahal bukan itu yang maksud Allah.
hati-hati. Nggak usah tasawuf. Besok selamat tahun baru, senyum aja. Selamat Hari Ibu. Ya selamat hari libur. Ya. Jadi ilmu semua. Kita bertenang itu Ustaz ya. Kalau yang mau masuk Ramadan kan ada magenan gitu. Dan itu yang Natalan juga itu memberikan kita berbagi kisah juga kayak berkatan itu hukumnya bagaimana Ustaz? Ini saya bacakan nanti sih ya. Walakulu amalukum wa ila ayatukum lil kafirin rabbi. Rasulullah, tidak semua makanan orang-orang kafir itu haram kecuali sembelihan. Jadi kalau dia kirim buah, kirim roti, kirim ini, makan. Tapi kalau sembelihan, jangan. Rawon sembelihan nggak? Nasi kucing. Soto? Kasih kucing. Sebetulnya zaman Rasul keluarkan dari sini belum ada catering, belum ada pasar, sudah ikut ya di Rasul. Jadi saya makan buahnya, roti makan, tapi sembelihnya saya kasih kucing. Jangan kasihkan security muslim dan jodiin. Ya, linknya bergeser ke sana. Ya, Ustadz yang saya tanyakan, kita itu kan bukan tinggal di Bali, waktu saya masih kecil itu sering dikasih orang yang dari pura-pura itu loh Ustadz. Kita dikasihkan bekas sajian mereka, itu boleh apa enggak? Soalnya orang saja. setelah mereka turun dari pura-pura itu kan Oh jangan, kalau itu jangan. Oh, kalau yang ditaruh di pura, ya. terus mereka ibadah dulu terus diturunkan, kalau itu jangan. Oh, karena itu kan sesembahan dan sesembelian nggak boleh. Oh, okay. Kecuali sesembahan dan sesembelian. Oke, terima kasih. Ya, naiknya ke sini dulu, sebelah kiri dulu. Habis nanti baru ke belakang sana. Biasanya malam Jumat, gimana itu? Yang mana ini? Maksudnya yang biasanya malam Jumat itu kan ada apa kirim doa gitu loh Tan. Ya. Itu gimana hukumnya? Muslim. Bukan apa-apa kalau Muslim, makan aja. Ini yang kafir, yang orang luar Muslim. Kalau seorang Muslim nggak apa-apa, makan halal. Assalamualaikum Pak Ustadz, ya, saya kan punya kakak sama-sama anak pungut, jadi ibu saya tuh mungut anak juga dari keponakannya. Beliau Katolik. Setiap tahun dulu saya sebelum tahu pengajian ini, saya bilang selamat Natal itu terus. Akhir-akhir ini saya nggak bilang selamat Natal, cuma kan tetap saudara Pak ya, jadi saya cuma bilang salaman aja udah nggak. Ya, betul. Terus boleh. kapan hari itu kan dia menikahkan anaknya. Terus waktu akad nikah kan kita diundang ya. Terus setelah dengan selama ini, jadi saya merasa berdosa. Saya tuh masuk ke gereja, tapi saya nggak ikut apa-apa, cuma apa? Duduk aja, duduk. Iya, itu gimana Pak Ustadz, dosa nggak Pak saya Pak? Istighfar aja, mohon ampunan aman. Istighfar, cukup istighfar, minta ampunan sama Allah, selesai. Buka surat 71 ayat 10. 71 ayat 10. Benar, istighfar itu dahsyat, nggak main-main. Coba lihat di Quran, Allah sendiri yang janji. Surat 71 ayat 10. Udah nggak usah takut. Dan minta ampunan sama orang ini selesai. Allah tuh benar-benar kalau sudah mengampuni, jangan main-main. Apa kalian ketemu di sana? Udah ketemu? Fakustaghfiru rabbakum innahu kana ghafara. Allah mengampuni, ya. Istighfar, mohon ampunan. Lagi? Mic-nya ke belakang sana. Terus mic. Terus ke belakang. Lagi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi. Karena ini bulan Rajab Pak, Ya. mungkin untuk pencerahan amalan-amalan apa yang bisa kita utamakan dan Bagus. laksanakan Baik. dalam program pribadi maupun masjid. Baik. Terus yang kedua masalah selamat Natal ya Pak ya. Oke. Selama ini saya punya saudara
Katolik. Tetapi kalau saya ketemu, saya tidak bilang selamat Natal. Saya sama keadaannya kalau Idul Fitri, maaf lahir batin. Jadi saya kalau salaman, ya maaf lahir batin. Benar, aman. Jadi mungkin saya informasikan adik saya juga bingung. Saya bilang itu terima kasih juga, walaupun maaf lahir batin. Ya. Lebih keren. Mungkin kerumunnya Natal. Terus yang mengenai sejarah bulanan, Pak. Bulan Januari, Februari kan Masehi. Masehi itu kan katanya tahun 1 Masehi itu katanya lahirnya Isa. Seperti apa ini? Saya masih bingung mengenai Masehi. Tapi kita kan di Islam kan tahun Hijriah setelah 8 Masehi. Baik. Kemudian di dalam entah hadis dan di mana ada Senin Kemis. Senin Kemis itu sebenarnya Senin Kemisnya itu masuk Masehi. Tapi kita masih juga mengakui untuk puasa Senin Kemis. Penjelasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Bulan Rajab bulan yang diharamkan Allah. Tidak ada amalia apapun di bulan ini. Kalau mau puasa, puasalah puasa sunnah seumumnya. Senin, Kamis, kemudian Ayamul Bid, puasa Daud, siapa bilang hari Ahad sampai dengan hari Sabtu itu punyanya Masehi? Itu punya Islam. Ahad, Isnain, Salasa. Ahad itu 1, Isnain 2, Salasa 3, Arba 4, kemudian Khamsa 5, kemudian 6-nya. Nah ini baru hari raya. Kalau sebut Jum'ah. 7-nya Sab'ah. Nah, terus diterjemahkan ini Ahadnya tetap Ahad, Isnainnya Senin, Salasa Selasa, Arba Rabu, Khamsa Kamis, kemudian Jumat, kemudian Sab'ah Sabtu. Bahasa Inggrisnya baru Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday. Itu bahasa Inggris. Jadi itu punya Islam. Siapa bilang punya Masehi? Bukan. Punya Islam ya, Umi. Sehingga kalau kita puasa Senin Kamis itu bukan puasa Masehi, puasa Islam. Karena tanggalnya milik Islam. Lagi harinya milik Islam. satu bulan, Allah menciptakan hari berapa? Allah menciptakan hari berapa? 7. Allah menciptakan langit? Kita disuruh tawaf? Disuruh sa'i? Itu milik Islam. Jadi mereka itu yang mengikuti kita yang 7 hari. Kali, terus dia menanyakan, jadi sekali tidak ada amalan khusus. Kalau Dzulqa'dah tidak ada amalan. Yang ada amalan Dzulhijjah. Dzulhijjah ada amalan khusus. Puasa tanggal 9. 1 sampai 9 juga boleh, lompat 4 juga boleh, 9 juga boleh. Kemudian memperbanyak sedekah. Kemudian itu namanya Shaumi Arafah. Itu kalau Dzulhijjah, kemudian berkurban, berhaji. Ini amalan khusus di bulan Dzulhijjah. Kalau Muharram cuma puasa saja sama 3, muhasabah diri, kemudian hijrah. Hijrah itu melakukan perubahan kebaikan. Jadi kalau untuk bulan apa? Untuk bulan Muharram 3 amalannya. Yang pertama muhasabah, yang kedua hijrah, yang ketiga puasa Asyura, puasa tanggal 10. Itu ada, itu Muharram. Dzulqa'dah sama Rajab tidak ada amalan apapun. Cuma bulan Rajab ini diharapkan ada peristiwa Isra. Terjawab Umi? Oke. Yang lain? Ustaz, saya mau tanya Ustaz ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebentar. Yang Nabi Isa kenapa? Berarti kan pertanyaannya Nabi Isa itu kan lahirnya satu Masehi gitu gimana? Oh, enggak ada. Itu tabang arang mana Rejuno ya? Rejuno itu kan arang rasa dulu. Saya aja minggat dari sana. Karena Nabi Isa lahirnya satu Masehi itu tidak benar. karangannya ada ya semua ya. Hah?
Nggak tahu ya, kalau udah Juli Agustus. Oh tahunnya itu loh, Nggak tahu, Allah dia sembunyikan kok. Tapi orang beritahu kalau udah Juli Agustus. Dari surat Maryam ayat 22 sampai 25. Ada lagi? Dari mana? Ini tadi pertanyaan siapa yang Kan tadi. yang bawa mic siapa Bu? Saya mau tanya Yang Ustaz. mana ini misalnya nggak tahu yang mana ini? Sini ya. Iya. Enggak apa-apa suaranya kayak keseliu. Ya, silakan. Saya mau tanya Ustaz ya. Saya mau jawab ya, Om. Ya. Masalah penceraian, masalah istri menggugat sebagai suami. Suami tidak mau, katanya itu tidak sah kalau sudah cerai. Saya tidak mengizinkan, saya tidak pernah menceraikan. Apakah itu betul masih jadi suaminya? Saya bertanya itu aja Ustaz. Baik. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Cerai itu bisa dari suami, bisa dari istri. Kalau dari istri namanya apa? Hulu. Contohnya ini. Jadi kalau istri minta cerai, lepaskan. Ya. Ya sudah. Duren, udah keren. Saya anggota DKI ya. Udah keren Indonesia. Jadi kalau jadi gini, kasus saya ya, itu kan dulu janji yang mertua itu saya nggak boleh menekan, nggak boleh menekan dia dalam keislaman gitu ya, nggak boleh memaksa gitu. Tapi pernikahannya pakai akad nikah tetap, karena saya sudah Islam kan, saya Islam duluan ya. Saya tuh bisa mengislamkan semua saudara saya dan papa mama, tapi untuk pihak mertua saya nggak bisa ya, nggak bisa. Nah, masa itu istri kan golongan sana, golongan yang Tuhanku ada 5 rupa-rupa warnanya. Tapi anak-anak saya sekolahkan semua di A5. Jadi di sekolah muslim, itu mertua udah mulai marah itu. Karena saya tuh punya janji gitu, pokoknya nggak boleh di Islam gitu, biar bebas anak-anaknya bebas. Saya nggak mungkin punya anak saya bebaskan, maka anak saya di Islam. Dan alhamdulillah sampai detik ini anak saya Islam semua. Dan istri saya juga, insya Allah sih kayaknya ya Islam juga, mantan. Tapi karena waktu itu dibuyarkan sama mertua kan, saya dikasih surat cerai, gugatannya dari istri itu namanya hulu. Ya saya terima, saya keluar dari rumah. 5 tahun saya berbeda, tahun ke-6, tahun ke-4 tahun saya berbeda, tahun ke-5 diberi teman sama Allah. Diberi teman sama Allah yang selisih umurnya juga, alhamdulillah saya nggak ngira, selisih usia kami 18 tahun. Saya 58, dia 40. Allahu Akbar, alhamdulillah. Kayak Aisyah. Jadi ini menggugurkan harapan ibu-ibu untuk taruh ke saya. Ya kan sempat mengumumkan duda. Iya memang saya duda. Saya duda itu 4 tahun. Tahun ke-5 diberi pasangan Allah. Alhamdulillah selisih usianya 18 tahun. Jadi dia kayak Aisyah bagiku. Jadi harapan ibu-ibu musuh sudah. Ada lagi pertanyaan yang lain? Pak Ustaz. Sah kan dia yang walaupun dibeli itu 17 juta. Jadi surat cerai itu beli ke pengadilan agama. Mertua itu beli 17,5. Oh sah. Jadi Umi yang tadi tanya, kalau pihak yang minta cerai istri sah, namanya hulu, sah. Kayak saya diceraikan pihak istri, walaupun itu dengan beli apa namanya surat cerai, dibeli 17,5 juta waktu itu. Ya, sana katakan silakan. Loh, tadi kita ngapain? Emang dada-dada? Pas melek, saya pas melek. Kalau pas melek kelihatan, kalau pas melek kelihatan.
Lagi. Mau bertanya Pak Ustadz, Ya. apa yang membuat Pak Ustadz tergoda Waduh, pertanyaannya apa? Kenapa Pak Ustadz masuk Islam? Suwi. Kapan-kapan tak jelaskan. Mas. Itu bisa 1 jam jawabnya. Iya jelas. itu yang mau saya tanyakan Pak Ustadz. Yang Nah, nih, bagus pertanyaannya. Harus saya jawab. Nabi Isa di dalam kitab Taurat disebut Al-Masih. Apa? Di dalam kitab Injil disebut Al-Masih. Apa? Di Quran disebut Al-Masih. Sama enggak? Mirip ya? Al-Masih, Al-Masih. Mirip ya? Lah kok tiba-tiba jadi Yesus Kristus? Iku sing ganti arek dinoyo. Terus ditulis sama dia Yesus Kristus. Gara-gara diganti dia, saya malah berpikir, loh, kok jadi anak Jawa Tengah? Karena dia nulisnya sekarang begini, Yesus Kristus anak Kudus. Jenengan anak mana ya? Ini anak Surabaya. Ya. Iya. Yesua. Iya, tapi nama jadi Kristus dari mana coba? Coba buka, ketik Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul 11 spasi 26 klik. Mereka buat agama ini. Terus mereka dulu Kristen, Kristus itu di sini. Ketemu. Mereka tinggal bersama-sama 1 tahun lamanya, betul. Dan di kota Antioquia lah. Kisah Para Rasul 11 26. Coba diklik. Kisah Para Rasul spasi 11 spasi 26. Benar tak? Mereka tinggal di sana selama 1 tahun lamanya sampai mengajar banyak orang. Maka di kota Antioquia lah untuk pertama kali mereka disebut Kristen. Itu sidang. Jadi nama Kristus itu sidang. Dari sidang. Jadi agama ini agama buatan. Makanya tak tinggal-tinggal. Karena agama di sisi Allah cuma disebutkan di Ali Imran 19. Inna dina Ali Imran 19. Inna dina dari Islam. Satu lagi terakhir ya. Ustadz, itu Nabi Isa itu kan Al-Masih ya nyebutnya ya. Itu kalau Dajjal itu kok juga Al-Masih gitu ya? Ya, itu buatannya Yahudi. Ya, Disebut Al-Masih. Ya. Perbedaannya di mana Ustadz? Itu Al-Masihnya Yahudi. Jadi Yahudi menamakan Dajjal itu Al-Masih. Jadi Allah mengatakan itu yang dikatakan oleh apa? Yahudi bahwa Al-Masih bukan Isa tapi Dajjal. Makanya dia namanya Dajjal Al-Masih. Di Al-Baqarah juga Dajjal Al-Masih, itu Al-Masihnya Yahudi mengganti. Bahkan Yahudi juga kurang ajar juga. Kenapa? Allah bilang dia punya anak. Dan cuma Nasrani loh kalau bilang punya anak. Yahudi juga bilang kalau punya anak. Coba buka surat 930. Ya, jadi betik total Yahudi Nasrani itu sama-sama betiknya. Sampai dibilang kalau punya anak. Coba dibuka aja 930. Orang Yahudi bilang kalau punya anak namanya Uzair. Kalau orang Nasrani bilang kalau punya anak namanya Isa, anak Maryam. Tuh sama-sama betiknya. Makanya dua-dua itu dilaknat sama Allah. Ya, makanya dilaknat sama Allah. Dua-duanya itu mengatakan kalau punya anak. Dan kalau mau tahu nih, yang terakhir nih. Kalau mau tahu kenapa bencana selalu bulan Desember? Halo, kenapa bencana selalu bulan Desember? Buka surat 19 ayat 88 sampai 91. Kenapa bencana selalu Desember? Surat 19 88 sampai 91. Jadi Allah sengaja karena bencana di bulan Desember, karena mereka tidak pernah berhenti merayakan itu atau menyiapkan pesta ini. Ketemu? Wa qala takhadar rahmanu walada, karena mereka berkata Allah mempunyai. Laqad jitum say'an idda, sungguh mereka membawa kemungkaran yang sangat mungkar. Takadus samawati yatafurna min,
wa tahaqul anhu wa takhrijul jibala hadda, tak pecahkan langit, tak letuskan gunung, tak belahkan bumi. Kenapa? Karena anda uli rahmani walada, karena mereka selalu mengatakan, tidak pernah berhenti mengatakan Allah punya anak. Lihat Desember, mereka buat acara besar-besaran memperingati lahirnya anak Tuhan. Kemarin sudah dipecahkan langit 3 hari 3 malam dengan air hujan yang luar biasa. Singapura, Malaysia, India, Indonesia bagian utara, sisi barat, Sumatera kena semua. Khusus Indonesia ketambahan gelondongan kayu. Ya. Ya tadi sudah kan, bagaimana hukumnya orang muslim mengatakan selamat Natal? Tasyabuh. Oh Imlek, sama aja. Imlek tuh gini, nih. Hongsi pacai amponalai, gitu kan? Maka termuliakanlah Hongsi. Hongsi itu nabinya mereka. Amponalai, ojo kali diampone, sama aja. Jadi jangan mengucapkan Hongsi pacai, ucapkanlah ngungsilah coy, ngungsi ke Islam deh. Hah? Amponalainya tuh aja. Hongsi pacainya nggak usah. Amponalainya boleh, tapi kayak ke baju teh, melo-melo, nggak usah lah. Tasyabuh nanti, jangan. Hongsi facai, jangan mungsilah coy. Mungsilah coy di sini ke Islam. Tuan, sudah selesai jam 11. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Ada duhur, ayo kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah rabbil alamin wa afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.